Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Gede sudah mengantarkan diskusi kita. Seperti tadi disampaikan, diskusi kita kali ini berbasis pada karyanya Michael Sandel, judulnya The Tyranny of Merit. Kita bahas sedikit lah ya soal siapa Sandel. Newsweek kalau nggak salah, Newsweek itu menjuluki Sandel sebagai rockstar moralis. Kenapa disebut sebagai rockstar moralis? Karena kuliahnya itu menarik banyak perhatian orang. Sandel tampil di China. Sandel tampil di Korea. Di Korea itu dia menyampaikan ceramahnya di hadapan 14.000 audiens di sebuah stadion. Dia juga pernah ceramah di Sydney Opera di Australia. Dia pernah ceramah di sebuah katedral di Inggris dan banyak lagi lainnya. Seingat saya The Guardian itu juga pernah menulis bahwa Sandel itu the way dia menyampaikan pandangan-pandangannya itu disebut fluent and elegant. Itu gayanya Sandel. Sebenarnya mudah untuk mendapatkan ceramah-ceramahnya Sandel ya di di YouTube itu ada satu seri mengenai justice yang disampaikan oleh Sandel, dan tema keadilan adalah salah satu tema penting dalam karya-karya Sandel ya. Saya sendiri mengenal karyanya Sandel pertama kali dari satu kritik yang luar biasa tajam saya pikir ya terhadap idenya siapa Rawls, yang kita tahu theory of justice itu solid gitu ya, tapi Sandel memberi satu tembakan salvo mungkin gitu ya pada konsep diri ya dalam justice-nya Rawls gitu ya, tentang the unencumbered self. Liberalism and the Limits of Justice, yaitu ingat saya ditulis tahun 1980-an atau berapa gitu. Karya-karya lain adalah seperti tadi disebutkan singgung juga oleh Bung Gede ya, Public Philosophy itu ingat saya udah tahun 90-an. Di tahun 2000-an berturut-turut karya Sandel yang cukup disambut baik oleh publik itu Justice ya, kemudian What Money Can't Buy, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang bicara mengenai keterbatasan moral ya dalam pasar. Lalu ini seingat saya tahun 2020 Sandel datang dengan The Tyranny of Merit, yang coba dia jangkarkan ya pada situasi politik Amerika Serikat. Memang kalau kita melihat karya-karya terkininya Sandel mendapat perhatian luas dari publik itu tidak semata-mata karena dia tadi ya menjangkarkan gagasan-gagasannya pada politik Amerika Serikat, yang itu membuat Sandel tampak katakanlah lebih membumi gitu ya. Sehingga pikiran-pikiran filsafatnya lebih bisa diterima oleh mereka yang mungkin tidak terlalu akrab dengan filsafat. Bahkan seingat saya Sandel pernah menjadi malah pejabat gitu ya, salah satu penasihat terpenting Bush di bidang bioethics, yang kita tahu di era Bush Junior ya, misalnya ada perdebatan yang cukup keras mengenai cloning gitu ya. Nah, salah satu penasihatnya adalah Sandel. Jadi saya kira Sandel mengajar di Harvard Law School ya. Menarik untuk melihat bahwa Sandel tidak sekadar seorang filsuf, tapi juga orang yang dari sisi politik mempraktekkan pandangan-pandangan filosofisnya ya ke dalam kebijakan, meskipun ya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang eksekutor yang punya power luar biasa gitu kan, lebih bermain di belakang layar.
Ya, hari ini saya akan membawa pokok-pokok pikirannya Sandel ya dalam The Tyranny of Merit. Kita mulai dulu dari memahami apa itu meritokrasi ya. Bentar kok saya nggak bisa ngegeser. Nah ya, secara umum meritokrasi bisa kita pahami sebagai satu sistem yang di dalamnya orang dipilih atas dasar kemampuannya, bukan atas dasar hal-hal lain yang lebih merepresentasikan keistimewaan seperti keturunan mungkin atau hal-hal lain yang dipandang bersifat diskriminatif. Berulang-ulang dalam buku The Tyranny of Merits, Sandel menunjukkan bahwa satu pokok yang terpenting ya dalam pandangan meritokratik adalah bahwa orang itu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Kenapa demikian? Karena satu prinsip penting dalam meritokrasi adalah bahwa seseorang akan bisa meraih keberhasilan manakala dia bekerja keras dan kira-kira bermain sesuai dengan aturan main. Jadi ini sebenarnya terekspresi dalam baik pandangan keseharian maupun pandangan para politikus. Dalam buku ini misalnya Sandel menunjukkan bagaimana orang seperti Obama itu berulang-ulang dalam pidato-pidato politiknya menegaskan pentingnya kerja keras dalam sebuah masyarakat yang didominasi oleh golongan kulit putih. Apa yang bisa menjelaskan kenapa seorang berkulit hitam bisa menjadi presiden? Jawabannya adalah bekerja keras. Atau kita juga lihat ya apa namanya satu perkara yang belakangan mengganggu orang tentang pertanyaan mengenai ijazah presiden misalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa beberapa media menyiarkan bagaimana Presiden Jokowi bertemu dengan teman-teman kuliahnya dulu gitu ya, dan banyak di antara teman-teman kuliahnya yang kemudian menegaskan bahwa ya wajar saja Jokowi bisa menjadi presiden. Kenapa? Atau karena dia pekerja keras, karena dia itu sejak kuliah sudah menunjukkan kepemimpinan dan seterusnya. Jadi kerja keras adalah apa yang menjelaskan keberhasilan. Poin pentingnya ada di situ. Nah, Sandel sebenarnya apa ya? Karena dia banyak sekali mengungkap kasus-kasus, perkara-perkara yang kemudian menjadi tidak tolak pandangan filsafatnya, maka ini bagi saya ada kekuatan, ada kekurangan gitu ya. Kekuatannya adalah ini membuat ya tadi yang saya sampaikan, kira-kira bagi orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan gagasan-gagasan filosofis itu lebih mudah memahami Sandel dengan ide-idenya tanpa membumi, padahal kalau kita mau telusuri ya gagasan-gagasannya terutama yang berpijak pada problem common goods dan justice itu ya kompleks gitu ya, dan tidak mudah untuk bisa diterima. Tapi bagi saya kelemahan dengan pendekatan ini adalah bahwa gagasan Sandel tampak apa ya, kurang sistematis gitu ya. Mungkin pandangan saya ini bisa dikritik juga gitu. Tapi saya merasa bahwa membaca Sandel itu biasanya kalau kita membaca karya-karya filsafat itu kan apa ya, kemampuan abstraksi yang menjadi kekuatan penting. Tapi membaca Sandel, saya misalnya harus membolak-balik halaman untuk tentu saja membaca karya lain juga membolak-balik halaman gitu. Tapi membolak-balik halaman untuk bagaimana bisa membacanya secara lebih sistematis. Nah, saya tentu saja melakukan penyederhanaan dalam presentasi ini gitu ya. Tapi sekaligus saya juga mencoba untuk membangun satu sistematika versi saya gitu ya, supaya idenya Sandel lebih mudah untuk dipahami. Ketika dia membicarakan tentang meritokrasi misalnya, Sandel menunjukkan ada 3 keunggulan penting ide meritokrasi. Pertama adalah efisiensi. Ya tentu saja kalau kita menyerahkan sebuah pekerjaan kepada ahlinya itu hasilnya umumnya akan bisa lebih baik gitu ya dibandingkan kalau
kita serahkan pada yang bukan ahlinya. Sambil memberi contoh sederhana mengenai cerita tentang tukang ledeng gitu ya. Ya kalau aliran air di rumah kita punya masalah, ya yang paling benar ya diserahkan ke tukang ledeng gitu ya. Saya jadi ingat pengalaman saya juga gitu ya. Boleh saja saya menyombongkan diri, saya paham sandal, saya paham ini, saya paham itu gitu ya. Tapi ketika saya punya problem dengan jendela rumah saya, pada akhirnya saya harus manggil tukang ya. Dan saya sudah utak-atik hampir 2 jam nggak benar gitu, tapi saya begitu manggil tukang, sampai setengah jam dia sudah selesai, lalu saya ngobrol dengan dia dan ketahuan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pendidikan SMP-nya itu. Tapi ya, is an expert dalam persoalan jendela gitu. Jadi meritokrasi itu menghasilkan efisiensi. Yang kedua, dari sisi fairness, ya meritokrasi itu fair gitu ya. Karena kualifikasi seseorang tidak ditentukan oleh hal-hal yang diistilahkan oleh Sandel beyond our control. Kan kita bisa mengontrol keahlian apa yang bisa kita bangun ya, mulai dari sekolah atau yang lainnya gitu ya. Nah, lewat meritokrasi tidak ada diskriminasi ditolak gitu ya, diskriminasi ditolak. Ya, fairness adalah apa yang bisa dihasilkan oleh meritokrasi. Lalu yang terakhir, meritokrasi juga menghasilkan kebebasan karena kitalah yang dituntut untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas nasib kita sendiri. Ya, keberhasilan ditentukan oleh usaha kita, jadi ya mestinya tidak perlu juga menyalahkan orang lain sebagai penyebab kenapa situasi saya menjadi seperti ini. Nah, itu 3 keunggulan penting meritokrasi. Tapi Sandel itu memberikan pukulan penting ya kepada meritokrasi dari 2 sisi yang paling pokok. Yang pertama adalah dari sisi moral, ya tentu saja tadi kita sudah pahami bagaimana sebenarnya Sandel ini adalah seorang ahli etika gitu ya, seorang moralis gitu ya. Lalu yang kedua adalah secara politik. Apa yang ditinju ya oleh Sandel ini, pertama bahwa secara moral meritokrasi itu tidak memadai. Kenapa kok tidak memadai? Karena sebenarnya keberhasilan atau kegagalan itu dapat dijelaskan tidak semata-mata pada usaha kita sendiri. Sebagai contoh ada katakanlah semacam supporting system, lingkungan gitu ya, yang bisa memberi dukungan kepada kita sehingga kita bisa meraih hal-hal tertentu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, secara politik menurut Sandel, terutama dia berkaca pada situasi ketika kampanye politiknya Trump begitu mengharu-biru membelah masyarakat politik Amerika Serikat ke dalam dua kubu ya, yang orang secara keliru melihat bahwa kalau dalam pilpres hanya ada 2 calon, maka masyarakat akan menjadi terpolarisasi. Ya, saya akan mengatakan bahwa tidak ada politik tanpa polarisasi, karena polarisasi kepentingan adalah apa yang melandasi kontestasi politik. Jadi problemnya bukan pada calonnya 2 atau 4 gitu ya. Ya agak konyol kalau kemudian kita mendorong supaya calonnya lebih dari 2 agar tidak terjadi polarisasi gitu. Nah, Sandel menunjukkan bahwa pembelahan antara pemenang dan pecundang itu salah satu penyebabnya adalah karena politik Amerika Serikat bersandar kelewat berlebihan pada meritokrasi. Sebab bagaimanapun pada akhirnya kehidupan akan menghasilkan pemenang dan pecundang, dan dengan meritokrasi para pemenang itu punya semacam keangkuhan gitu ya. Wajar dong saya berhasil. Kenapa? Karena saya bekerja keras. Tapi pada sisi lain, para pecundang akan melihat itu sebagai sebuah bentuk penghinaan. Kenapa? Karena kenyataannya tidak semua hal mampu dia kontrol. Kita tidak bisa mengontrol dari keluarga mana kita lahir, ya. Kita tidak bisa mengontrol apakah kita lahir sebagai anaknya Haritanu, anaknya Jokowi, atau anak orang tua kita yang sesungguhnya gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu tidak sedikit ya memberi kontribusi pada situasi kita hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang kemarahan para pecundang itu tadi. Saya mau geser ke sini.
Nah, proyeknya Sandel dalam The Tyranny of Merit itu kira-kira bisa digambarkan secara sederhana begini. Dia ingin menghidupkan kembali satu politik demokratis yang di dalamnya ada diskursus, dia menyebutnya yang lebih berdaya secara moral. Lebih berdaya secara moral itu seperti apa sih? Dia menjelaskan bahwa kita perlu memberi perhatian serius pada dampak merusak meritokrasi. Tidak berarti bahwa meritokrasi itu completely bad gitu ya, karena tadi saya sudah tunjukkan bagaimana Sandel memberi apresiasi juga pada meritokrasi. Tapi dampak merusak yang dihasilkan oleh meritokrasi terhadap ikatan sosial itu yang disasar oleh Sandel ya. Kenyataannya bahwa solidaritas itulah yang turut membentuk kehidupan kita dalam sebuah komunitas politik. Tapi meritokrasi itu toksik kata dia ya. Toksik. Di mana toksiknya nanti kita bahas. Oke. Kita akan mulai melihat kritik lebih detailnya Sandel ya terhadap meritokrasi. Kalau sekali lagi ini penyederhanaan dan juga sistematisasi yang saya lakukan. Saya ingin mulai dengan menunjukkan ide tentang the common good dalam tulisannya Sandel. Sandel mengkritik bahwa sekarang ini, terutama dalam masyarakat liberal dan terglobalisasikan, kebaikan bersama dipahami terutama dalam kerangka ekonomi. Saya baca ya, kebaikan bersama bukan lagi terutama tentang menumbuhkan solidaritas, melainkan lebih tentang pemenuhan preferensi konsumen. Sandel itu banyak disebut sebagai pemikir komunitarian. Meskipun tentu saja seperti banyak pemikir lain, Sandel menolak hal itu. Saya pikir memang kalau kita pelajari beberapa karya Sandel, tampak bahwa label komunitarian itu terlalu sempit ya, terlalu sempit untuk seorang Sandel. Kenapa? Karena Sandel itu bisa berselancar secara lincah di antara ide-ide, misalnya kalau kita mau bandingkan liberal egalitarian gaya Rawls gitu ya, dan juga komunitarianisme yang saya kira sedikit berbeda ya dibandingkan kalau kita membaca Taylor atau yang lainnya gitu ya. Dia bisa berselancar secara lebih lincah gitu ya, dan itu salah satu penanda penting ya untuk mengatakan bahwa otak komunitarian memang terlalu sempit bagi Sandel. Lalu Sandel menunjukkan bahwa dalam satu masyarakat yang didrive sedemikian rupa oleh ekonomi pasar itu tadi, meritokrasi telah menghasilkan bukan cuma stagnasi ekonomi bagi para pecundang itu tadi, tetapi juga tentang pudarnya penghargaan sosial. Di slide yang agak belakang nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai rekognisi ya. Ini saya hold dulu. Kira-kira kita sudah pahami common good dalam pemahaman Sandel yang dia benturkan dengan pemahaman tentang common good dalam kerangka ekonomi yang dipahami oleh banyak pemikir liberal dan juga terekspresi lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang kira-kira market driven gitu ya. Oke. Nah, sorry ada noise ini. Bolehkah minta tolong ada riskan itu ya, riskan itu di mute-nya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, Sandel melihat problem dengan kegagalan pasar ya. Pada satu sisi memang betul bahwa pasar itu menjunjung tinggi meritokrasi, ya. Memberi apa yang patut bagi seseorang persis karena dia punya hak untuk mendapatkannya dan itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Tetapi problemnya tatanan ini kira-kira tidak memadai gitu ya, tidak memadai, di mana ketidakmemadainya itu mekanisme pasar gagal menjadi instrumen untuk mewujudkan kebaikan bersama, terutama karena menyempitnya ruang solidaritas. Nah, kata common good dan solidarity itu menjadi bagian dari kata kunci untuk memahami
tirani meritokrasi yang digagas oleh siapa namanya Sandel gitu ya. Kita bisa melihat bahwa salah satu konsekuensi penting dari pandangan bahwa setiap dari kita bertanggung jawab atas situasi kita, atas kondisi kita, atas nasib kita, itu adalah bahwa bukan hanya bahwa tanggung jawab personal menjadi sesuatu yang pokok di situ, tapi juga seolah-olah ini melepaskan masyarakat dari sebuah tanggung jawab sosial untuk bukan hanya membantu mereka yang malang gitu ya, membantu mereka yang kurang beruntung, membantu mereka yang terpinggirkan, misalnya begitu. Bukan hanya itu tanggung jawab masyarakat, tapi masyarakat juga punya tanggung jawab karena apa yang kita lakukan dalam sebuah masyarakat itu berkontribusi juga terhadap situasi yang dihadapi oleh seseorang. Jadi kalau misalnya cukup sering kita mendapati pertanyaan, kenapa dia miskin? Oh, dia miskin karena dia tidak memiliki pekerjaan. Kenapa dia tidak memiliki pekerjaan? Karena dia tidak punya skill. Kenapa tidak punya skill? Karena dia nggak pernah sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Nah, itu muter terus gitu ya. Tapi kenyataannya apa yang menentukan nasib seseorang itu tidak semata-mata terdampak dari apa yang dia lakukan, tapi juga apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang. Nah, mari kita jelajahi lebih lanjut ya problem tanggung jawab yang tadi ditunjukkan oleh Sandel. Sandel itu memberikan kritik. Dia bilang bahwa sejak tahun 80-an perdebatan tentang negara kesejahteraan tidak banyak memberi perhatian pada aspek solidaritas. Sedikit atau banyak ini juga dipengaruhi oleh tadi itu ya market driven society yang ya cara pikirnya memang cenderung lebih personal gitu ya. Kita lihat perhatian lebih tertuju pada tanggung jawab personal atas kondisi yang menimpa diri. Jadi kenapa kok saya begini ya? Karena salah saya sendiri gitu. Kenapa Pak Jokowi bisa berhasil ya? Karena Pak Jokowi adalah orang yang bekerja keras gitu ya dan seterusnya. Nah, konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa bantuan bagi kalangan yang kurang beruntung itu di apa di di ditentukan antara lain oleh pencermatan tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas situasi malang yang menimpa mereka. Jadi kita juga cukup akrab sebenarnya ya. Saya mendapati ada banyak misalnya diskusi di media sosial ya. Salah satu contoh yang ingin saya angkat di sini adalah Putri Tanjung, putrinya Khairul Tanjung. Ya, kalau pernah mengikuti apa namanya itu ya kehebohan di medsos mengenai Putri Tanjung itu adalah ketika Putri Tanjung itu diangkat sebagai wakil menteri ya, dan dalam banyak kesempatan termasuk di media sosialnya Putri Tanjung itu apa ya suka memberi motivasi gitu ya, suka memberi motivasi, termasuk diantaranya dengan menegaskan bahwa apa yang dia raih itu bukan karena privilege, apa yang dia raih adalah karena hasil kerja keras dia. Maka orang-orang harus bekerja keras untuk bisa mencapai apa yang diangankan gitu ya. Termasuk Putri itu berulang-ulang menegaskan bahwa keberhasilan dia tidak dapat dijelaskan karena dia anaknya Khairul Tanjung ya. Nah, berulang-ulang dia mengatakan bahwa saya jatuh bangun membangun usaha saya, dan katanya dia berulang-ulang juga menolak bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh ayahnya gitu. Nah, jadi itu apa ya? Saya kira potret yang cukup terang ya tentang bagaimana meritokrasi dipahami dalam sebuah market driven society itu. Nah, artinya ya karena Putri bekerja keras, maka boleh dibilang satu-satunya penjelas atas keberhasilan dia adalah kerja kerasnya dia. Padahal kalau kita mau melihat ada satu situasi yang jauh lebih kompleks. Misalnya, kita bisa melihat perbandingan antara
misalnya nasib seniman gitu ya, dibandingkan nasib pesepak bola misalnya. Saya kira dalam masyarakat secara umum ya, termasuk di Indonesia, orang lebih banyak menggemari sepak bola dibandingkan menggemari apa misalnya lukisan misalnya gitu ya, lukisan. Sehingga kalau ada dua orang yang bekerja keras di bidang masing-masing, seseorang belajar mengenai seni lukis sedemikian rupa, gitu ya, lalu orang lain belajar sedemikian rupa cara mengolah bola di lapangan hijau, gitu ya. Tapi karena masyarakat lebih menghargai sepak bola dibandingkan seni misalnya begitu, ya tidak mengherankan kalau kemudian pada level menengah ke bawah sepak bola dihargai lebih mahal dibandingkan misalnya karya seorang pelukis. Tentu kita mendapati ada pelukis-pelukis yang mahal ya, Andi Joko Peki dan yang lainnya gitu. Tapi secara umum penghargaan terhadap sepak bola itu boleh dikatakan lebih tinggi dibandingkan terhadap seni lukis. Itu yang salah satu menjelaskan kenapa di Indonesia banyak orang berpandangan juga bahwa pemain sepak bola kita itu overvalue. Dia digaji lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang sesungguhnya. Apa yang menyebabkan itu? Ya salah satunya adalah karena masyarakat menghargai sepak bola lebih dibandingkan misalnya seni lukis itu tadi. Apakah masyarakat bersalah di situ? Ya kita tidak bisa mempersoalkan seleranya masyarakat ya. Tapi dengan menunjuk bahwa ada problem dengan meritokrasi, Sandel ingin mengatakan bahwa keberhasilan orang ditentukan tidak semata-mata kalau keberhasilan dalam market-driven society, salah satu yang paling banyak diacu adalah keberhasilan material kan, ekonomi kan. Nah, kalau kita mendapati pesepak bola menjadi lebih kaya dibandingkan pelukis, kita tidak bisa mengatakan semata-mata bahwa oh itu karena hasil kerja keras si pesepak bola. Tidak gitu ya, tapi karena misalnya ada problem rekognisi juga bagaimana karya seorang pesepak bola dihargai lebih mahal dibandingkan karya seorang pelukis. Nah, di situ kita bisa memberi penjelasan yang lebih memadai tentang siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas nasib seseorang gitu. Oke. Ini yang kemudian ditulis oleh Sandel sebagai problem pengakuan sosial gitu ya. Kalau kita mau melihat pada peristiwa politik di Amerika Serikat, terutama pada masa pemilu 2016, dan saya kira Amerika Serikat bukan satu-satunya. Kita mendapati ada sebuah gelombang populisme, terutama populisme kanan ya. Meskipun populisme kiri juga membawa sebagian ide tentang kebencian ini ya. Jadi banyak tempat bukan hanya di Eropa, di Indonesia juga. Sandel mengidentifikasi bahwa salah satu problem dengan populisme itu muncul dari problem tentang tirani meritokrasi. Yang tadi di bagian awal saya sudah jelaskan bagaimana meritokrasi itu bisa menghasilkan keangkuhan pada mereka yang menjadi pemenang dan ketidakpercayaan diri pada para pecundang. Ya, apa yang membuat Putri Tanjung sukses? Karena dia bekerja keras dan dia punya hak untuk menjadi sukses. Tapi kalau mau ditanya apa yang bisa menjelaskan kenapa kalau tiap hari Jumat itu sekarang banyak orang di pinggir jalan gitu ya memanfaatkan ide tentang Jumat berkah gitu ya dengan meminta-minta, ya salah sendiri kamu tidak mau bekerja keras. Nah, ini menimbulkan satu frustrasi menurut Sandel gitu ya di kalangan para pecundang itu. Padahal tidak semua kegagalan orang itu bisa dijelaskan lewat konteks kerja keras itu tadi. Ya siapa yang bisa menolak kenyataan bahwa menjadi anaknya Chairul Tanjung adalah sebuah privilege, bahwa Putri Tanjung bekerja keras untuk bisa menghasilkan kesuksesan usahanya, tentu saja iya. Tapi fakta bahwa dia lahir dan tumbuh sebagai anak seorang konglomerat itu sesuatu yang sulit untuk tidak diakui gitu ya. Nah, maka sebenarnya orang-orang itu juga selain membutuhkan imbalan materi, itu juga membutuhkan pengakuan sosial. Mari kita lihat apa yang terjadi selama masa pandemi. Selama masa pandemi, kita bisa menyaksikan bagaimana
para tenaga kesehatan yang tidak semuanya adalah orang-orang yang berkecukupan secara material. Mungkin kita bisa mendapati ada dokter yang secara umum lebih makmur ya dibandingkan standar kehidupan banyak orang di Indonesia. Tapi kita juga mendapati ada misalnya kalau masih ingat ada cerita-cerita selama masa puncak pandemi dulu itu ada misalnya seorang perawat yang adalah juga seorang ibu yang berhari-hari nggak pulang ke rumah ya, bukan hanya dirindukan oleh suaminya tapi anak-anaknya gitu ya. Tapi dia mendedikasikan banyak yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terkena COVID gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia sendiri meninggal karena kelelahan. Nah, itu sulit untuk bisa dihargai hanya dengan uang gitu. Karena kenyataannya kan gaji atau penghasilan seorang perawat mungkin di sebagian tempat juga tidak memadai gitu ya. Tapi kita bisa menyaksikan bagaimana perawat-perawat itu kemudian merasa dihargai ketika ada banyak apresiasi ya. Di Italia sehingga saya pernah ada sejumlah orang dari satu kompleks flat gitu yang berkomunikasi satu sama lain, ada yang menyanyi, ada yang memainkan alat musik, ada yang menyampaikan puisi gitu ya, sebagai sebuah bentuk apresiasi pada para tenaga kesehatan. Nah, persis itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua bisa dijelaskan dengan tadi itu ya, konteks material dalam satu market driven society. Lalu meritokrasi diakui menumbuhkan aspek tanggung jawab mengenai nasib diri sendiri. Ya itu tadi sudah kita bahas ini. Nah, problemnya adalah bahwa kalau meritokrasi itu dianggap sebagai penentu mengenai kondisi sosial seseorang, maka katanya Sandel, dia punya dampak korosif, ya, menggerogoti cara kita melihat posisi sosial itu tadi ya sepenuhnya sebagai ganjaran dan hukuman. Ya, maka tadi itu ya, ya salah sendiri. Kenapa? Ya kenapa kok pengemis itu tidak pernah rise gitu, tidak pernah punya kemampuan untuk melakukan mobilitas sosial gitu. Ya kita tahu lah ada pengemis yang naik haji, ada pengemis yang ketika ditangkap oleh Satpol PP ternyata punya buku tabungan yang isinya jutaan rupiah gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa misalnya nih pandangan banyak orang dia mengemis itu persis kan menunjukkan kemalasan. Ya wajar saja kalau dia terus-menerus miskin karena dia malas. Tapi kan tidak semua kemalangan itu bisa dijelaskan oleh kemalasan. Ya, contoh pelukis tadi atau contoh perawat di masa pandemi itu kan kita bisa menyaksikan bahwa katakanlah kemalangan gitu ya. Situasi ketika kondisi ekonomi seseorang tidak lebih baik dibandingkan yang lainnya, itu tidak semuanya bisa dijelaskan lewat kemalasan atau kerja keras. Ada juga kan orang yang sudah bekerja keras dan terus-menerus gagal, penyebab kegagalannya kompleks, tapi salah satu penjelas atas kegagalan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial ke atas itu adalah tadi itu. Seberapa besar atau seberapa kecil apresiasi masyarakat terhadap satu profesi yang bentuk penghargaan dalam market driven society adalah gaji, penghasilan, pendapatan, ya, materi, dan itu yang kemudian dipandang sebagai parameter nyaris tunggal tentang keberhasilan atau kegagalan seseorang. Maka kalau orang menjadi terpinggirkan, orang tertimpa kemalangan, orang tidak beruntung, orang menjadi miskin, ya itu tidak lebih daripada hukuman atas kemalasan yang sudah kamu lakukan. Sebaliknya, keberhasilan orang-orang ya, itu dicari penjelasannya secara agak simplistis sebagai sebuah ganjaran dari hasil kerja keras yang dia lakukan. Nah, mari kita lanjutkan kritiknya Sandel ini ya. Ini yang pertama sudah kita pahami tadi ya, tanggung jawab personal itu menggerus solidaritas. Lalu yang kedua, nah ini menarik. Sandel mengkritik
kredensialisme. Kredensialisme itu kira-kira bisa dijelaskan sebagai pandangan negatif terhadap mereka yang tidak berpendidikan. Saya kira saya bisa mengafirmasi yang dikatakan oleh Sandel mengenai pidato-pidatonya Obama, bagaimana Obama meletakkan pendidikan sebagai sesuatu yang fundamental. Dan saya kira Obama bukan satu-satunya. Kalau kita perhatikan banyak juga kan pidato-pidatonya Jokowi atau pernyataan-pernyataan Jokowi yang menegaskan pentingnya pendidikan. Sayangnya dalam masyarakat tadi itu ya, market driven society, pendidikan dianggap sebagai apa ya, penentu nyaris tunggal, penghargaan terhadap seseorang. Ya, tadi penjelasan sederhana saya tentang kemiskinan yang bisa dijelaskan antara lain lewat pendidikan. Kenapa dia miskin? Karena dia nggak sekolah. Kenapa dia nggak sekolah? Karena dia miskin. Nah, begitu terus gitu ya. Nah, problem dengan ini adalah bahwa orang kemudian dipandang rendah ketika dia tidak bersekolah. Ada beberapa problem yang bisa kita lihat. Pertama, sekolah bukan satu-satunya sumber gitu ya bagi pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh seseorang. Kita bisa melihat banyak musikus hebat bukan hasil sekolahan tapi karena hasil belajar sendiri ya secara otodidak misalnya. Itu satu. Dan karya mereka tidak kalah bagus ya dibandingkan musisi hasil sekolahan. Kita bisa terapkan itu ke yang lain. Yang kedua, kredensialisme itu meletakkan pendidikan sebagai penyebab hampir tunggal, menjelas hampir tunggal mengenai kegagalan atau keberhasilan seseorang. Ya, maka jangan heran kalau muncul pertanyaan mengenai ijazahnya Jokowi gitu ya. Ya, persis itu menunjukkan bahwa kita mengidap penyakit ya, kredensialisme yang melihat pendidikan sebagai segalanya. Seolah-olah kalau nggak kuliah itu ya bermasalah gitu ya. Saya sendiri juga punya banyak mahasiswa yang berasal dari dunia hiburan gitu ya, yang kadang-kadang saya bilang ketika dia punya kemampuan acting, kemampuan bernyanyi, kemampuan menari dan seterusnya yang hebat dan itu tidak diperoleh dari bangku kuliah, saya kira itu menjadi modal penting bagi keberhasilan dia untuk meniti karir lebih dibandingkan dia punya ijazah S1 gitu ya. Ya, tidak mengherankan dalam banyak kesempatan di undangan pernikahan, di akun media sosial, bahkan di akun Zoom, ya cukup banyak itu dalam diskusi-diskusi semacam ini ada orang meletakkan gelar pendidikannya gitu ya besar-besar gitu ya, yang walaupun aktivitas yang dia lakukan tidak punya kaitan dengan gelar pendidikan itu. Ya kalau di kampus ada semacam tuntutan dalam form-form yang suka saya isi itu untuk melengkapi nama saya dengan gelar pendidikan gitu ya. Tapi saya tidak merasa itu menjadi sebuah kebutuhan ketika misalnya saya aktif di media sosial gitu ya, atau ngobrol dengan orang-orang di warung kopi gitu. Nah, kredensialisme ini memberi kontribusi ya pada tadi itu ketidakpercayaan diri para pecundang dan itu kemudian yang bisa menstimulasi resentment kemarahan gitu ya. Ini yang dibaca oleh Trump di tahun 2016. Oke. Sandel menunjukkan bahwa ya kalau masalah-masalah sosial bisa dipecahkan oleh ahli terdidik dan bebas nilai, itulah yang disebut sebagai kepungan teknokratik. Ketika membahas demokrasi, saya juga pernah menegaskan bahwa demokrasi masa kini dan saya kira ini akan berlanjut di masa depan itu menjadi semakin teknokratis. Ini yang menjadi persoalan gitu ya, karena ide awal demokrasi itu kan anti elitisme. Tapi begitu menjadi anti elitis, yang terjadi adalah problem-problem sosial itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kita bertanya kepada common people mengenai siapa pemimpin terbaik. Yang pemimpin terbaik itu ditentukan bukan oleh kapasitas dan kapabilitasnya, melainkan lebih oleh popularitasnya. Jadi yang terpilih dalam pemilu itu cukup sering adalah
yang paling populer, bukan yang paling ahli. Padahal problem-problem demokrasi kontemporer itu membutuhkan jauh lebih banyak kemampuan teknokratis. Dan ini yang kemudian membuat sebagian orang membayangkan bahwa saya kira Martin juga punya ide yang punya nuansa ini ya, bahwa problem-problem Martin Suryajaya maksud saya, bahwa problem-problem sosial itu bisa diselesaikan lewat artificial intelligence. Ya nanti mungkin kita membayangkan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa mengambil putusan yang bukan hanya efisien, tapi juga berimbang di antara kepentingan-kepentingan yang berlainan. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan itu yang paling sedikit kepentingannya? Siapa yang paling sedikit kepentingannya tapi punya kemampuan di atas rata-rata? Ya jawabannya ya AI gitu ya, artificial intelligence. Nah, ini saya pikir juga bisa membusukkan solidaritas. Karena politik kan persis soal pemihakan, dan pemihakan itu juga menunjukkan di mana seseorang meletakkan solidaritas di antara berbagai kepentingan berlainan dalam masyarakat yang jumlahnya begini banyak. Saya kira teknokratisme bersama meritokrasi itu punya peluang ya untuk membusukkan demokrasi dan merendahkan kalangan awam. Oke, kita masuk ke bagian akhir presentasi saya ya. Jadi kalau mau disimpulkan, keberatan pokoknya Sandel itu, kalau mau disederhanakan sebenarnya, bukan disimpulkan. Mau disederhanakan, keberatan pokok Sandel itu begini. Pertama, dalam masyarakat yang disetir oleh pasar, kesetaraan kesempatan dan kerja keras tidak memadai untuk menyembuhkan ketimpangan. Kita bisa melihat banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di berbagai negara gitu ya. Yang paling banyak disasar adalah bagaimana caranya menciptakan kesetaraan kesempatan. Memang betul bahwa siapapun termasuk negara tidak bisa menentukan hasil. Ya, yang bisa dipastikan itu adalah kesetaraan kesempatan. Membuka peluang untuk bersekolah bagi semua orang lewat pendidikan gratis, tidak lalu memastikan bahwa semua orang bisa sama suksesnya. Tapi kenyataannya bahwa memberikan kesempatan yang setara pada semua orang saja itu tidak memadai, tidak cukup. Ya, masih ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan menyangkut apa yang perlu kita lakukan dengan mereka yang tertimpa kemalangan itu tadi. Ya. Yang kedua, perwujudan utuh meritokrasi tidak serta-merta menghasilkan suatu masyarakat yang adil. Terbukti tadi ya, yang berhasil itu atau yang menjadi pemenang itu kemudian punya kepongahan, kecongkakan gitu ya. Ya, gua bisa kayak gini ya karena usaha gua gitu. Tapi di sisi lain resentment ya, kemarahan, ketidakpercayaan diri atau bahkan kebencian itu diidap ya oleh para pecundang, terutama karena menghadapi ketimpangan yang makin menganga, dan persis ini menunjukkan bahwa meritokrasi tidak memadai. Lalu yang terakhir, kita sudah lihat tadi ya, meritokrasi tidak pernah sempurna pada kenyataannya, dan jelas bahwa dia tidak serta-merta menghasilkan common good itu tadi. Ini setahu saya ini terakhir. Ya, ini terakhir. Kita lanjutkan proposalnya Sandel. Proposalnya Sandel, dia melihat bahwa masyarakat itu juga punya andil terhadap keberhasilan seseorang. Tatanan yang adil itu bukan hanya memberi kesempatan yang setara bagi semua orang, tapi juga memberi perhatian pada anggota masyarakat yang tidak beruntung. Tapi konsep negara kesejahteraannya Sandel sayangnya tidak diurai lebih jauh ya. Jadi dia mengkritik kecenderungan pendekatan-pendekatan yang semakin lama semakin mengarah pada tanggung jawab personal ya, terkait dengan nasib mereka yang tidak beruntung. Tapi sayangnya ya tadi saya sudah mengatakan bahwa filsafat Sandel tidak beroperasi hanya pada level abstraksi, tapi juga pada level yang lebih konkret. Nah, pada level yang lebih konkret sayangnya Sandel tidak banyak menjelaskan ini. Lalu yang terakhir, perhatian perlu diarahkan bukan semata pada economic interest, ya, jumlah uang yang dihasilkan, tapi juga pada
cultural status, ya, bahwa orang-orang itu juga turut memberi kontribusi pada keberhasilan atau kegagalan seseorang. Tidak hanya pada bentuk apresiasi yang bersifat material itu tadi gitu ya, tapi mestinya, nah saya singgung sedikit mengenai rekognisi yang tadi saya janjikan saya akan bahas di bagian akhir ya. Sandel menunjukkan bahwa persoalan rekognisi itu juga menjadi hal yang penting, dan dia menegaskan dia punya utang pada 3 nama penting yang dia sebut ya, Hegel, Durkheim, dan tentu saja Axel Honneth ya, yang banyak bicara mengenai rekognisi. Jadi saya membayangkan bahwa jumlah uang yang dihasilkan tentu saja penting, tetapi economic interest tidak menjelaskan semua hal tentang keberhasilan seseorang, karena ada juga pilihan-pilihan profesi dalam masyarakat yang apresiasi materialnya tidak terlalu besar, tapi apresiasi dalam konteks status kultural itu bisa lebih besar. Saya tidak sedang ingin menjustifikasi bahwa kalau guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, lalu kita boleh memberi gaji yang rendah pada seorang guru. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dengan pandangan-pandangan semacam itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika guru tidak punya penghasilan yang luar biasa, lalu berarti bahwa guru itu gagal. Dan meskipun aspek apresiasi ini yang perlu juga kita kritisi dari masyarakat yang semakin itu tadi ya, market driven. Saya berhenti di situ. Terima kasih Bung Gede. Mari kita diskusi, teman-teman. Ya, terima kasih Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Arief atas paparannya tentang problem meritokrasi dalam pemikiran Sandel. Ini sudah ada langsung penanya, Pak John Keok. Ya, silahkan saja Pak John, langsung disampaikan tanggapan atau pertanyaannya kepada Mas Arief. Halo, Pak John. Ini raise hand. Baik, saya beri ini. Baik, Pak John lower hand. Yang lain mungkin ada tanggapan. Jadi saya kira menarik ini sayup-sayup Sandel ini bicara, kalau dalam tangkapan saya adalah bicara tentang sebut saja filsafat publik gitu ya, tentang filsafat publik dalam hampir dalam keseluruhan karyanya. Ini ada tanggapan, Mas Oni, Mas Pras? Lagi ngunyah. Oh, Wildan nggak nongol ini ya, Wildan. Ini Mbak Jessica. Kalau ada yang nggak mau nongol, boleh tulis di chat room. Ya, boleh. Silakan Mbak Jessica. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak. Izinkan saya bertanya. Begini, tadi bicara soal meritokrasi itu memang menarik banget buat saya secara pribadi, dan kalau menurut saya memang cocok ya dengan konteks masyarakat yang saat ini. Nah, pertanyaan saya tuh begini, apakah hari-hari ini kan banyak orang tuh mengeluhkan soal mental health issue, terus mungkin anak-anak seusia saya gitu ya, itu juga tidak asing dengan istilah insecure. Nah, apakah itu juga dampak dari meritokrasi? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Makasih. Sorry, boleh saya reply sedikit? Yang dimaksud insecure itu dalam aspek apa ya? Maksud saya insecure tuh kalau kita tuh memang saya dan anak-anak sesama saya tuh memaknainya sebagai perasaan minder karena melihat kelebihan orang lain gitu. Jadi kayak
ya itu emang posisi dia udah pantas lah di situ karena dia memang ya pinter, dia berkompeten di situ dan kita mah udah bukan apa-apa lagi, jadi nggak pantas lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak ada semacam hilang semangat untuk melihat ke diri sendiri bahwa diri sendiri itu juga punya kelebihan gitu. Ada semacam rasa kayak gitu. Ya. Terima kasih klarifikasinya. Monggo langsung. Oh langsung. Oke. Langsung saja, Mas. Ya. Oke. Secara tidak langsung saya pikir ya. Tentu saya tidak bisa mengeneralisasi seluruh kasus gitu ya. Tapi kenyataan bahwa misalnya bahwa masyarakat memberi perhatian lebih kuat pada aspek material dalam tadi itu ya market driven society gitu ya, sebagai satu standar gitu ya, sebagai satu standar keberhasilan, itu kan juga problematik. Pada sisi lain ya nggak bisa nggak ya kehadiran media sosial itu membuat komparasi menjadi semakin mudah untuk dilakukan gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa generasi yang lebih senior tidak mengalami itu ya. Sampai hari ini acara-acara keluarga kan itu yang cukup sering menjadi pertanyaan gitu ya, mulai dari kapan menikah ya sampai di mana karirmu ya, sudah punya apa gitu ya. Yang punya apa itu referensinya kan materi ya, harta gitu. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan insecure itu tadi. Yang juga menjadi problem adalah rasa insecure itu tadi itu bisa kemudian secara psikologis, dan ini dibicarakan juga oleh Sandel ya, menjadi resentment, menjadi kalau kemarahan itu kayaknya kurang kuat ya. Apa yang bisa menjelaskan kemarahan yang sangat itu? Ya kemarahan gitu ya, katakanlah begitu ya. Saya belum nemu kata yang lebih pas. Kayaknya kemarahan terlalu ringan ya. Kalau rasa frustrasi saya kira ya, frustrasi. Murka ya. Kalau murka itu paduka yang mulia biasanya yang murka. Yang boleh murka itu kan presiden, raja. Gitu. Common people nggak murka. Tapi ya oke lah, murka gitu ya. Yang itu terekspresi dalam banyak hal. Kalau misalnya di jalan-jalan di Jakarta terjadi senggolan antara motor dan mobil, itu kan cukup sering ya muncul solidaritas dalam pemahaman yang negatif gitu ya, negatif solidarity gitu ya, di antara pemotor gitu. Ya, not specifically tentang orang tertentu gitu ya, tapi cukup sering kan itu terjadi gitu. Sebaliknya, keangkuhan yang tadi disebut oleh Sandel itu juga kan terekspresi. Kita mendapati ada pengendara mobil yang mengeluarkan pistol karena senggolan, gitu. Dan persis itu menunjukkan rasa frustrasi sebenarnya. Frustrasi terhadap apa? Terhadap keinginan untuk melakukan mobilitas sosial yang terhalang oleh banyak hal. Nah, ini yang kemudian bisa menjelaskan bahwa ternyata meritokrasi saja tidak cukup. Betul bahwa dalam masyarakat kita muncul patronase ya, yang kadang-kadang membuat seseorang punya kesempatan lebih baik dibandingkan yang lain. Seseorang bekerja di institusi pemerintahan tertentu karena omnya jadi kepala apa di situ misalnya gitu ya, atau seseorang mendapatkan pekerjaan di institusi swasta ya karena tetangganya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, karena pendidikannya lebih baik. Tapi feel insecure itu memang salah satu efek yang dihasilkan oleh meritokrasi, dan bahkan kredensialisme itu tadi. Banyak ya dalam masyarakat kita yang kira-kira mengatakan ya saya bisa sukses walaupun tidak kuliah. Pernyataan itu seolah-olah benar. Padahal pernyataan itu persis menunjukkan bahwa there's something wrong ketika lu nggak kuliah.
Ya, itu sebabnya kan para calon kepala daerah itu nggak cukup itu menulis haji, haji siapa, gitu, tapi doktor ya. Jadi calon-calon kepala daerah itu udah politikus, religiusitasnya tinggi, intelektual pula ya. Semuanya mau diborong gitu ya, mau diborong. Ya saya nggak kebagian kemudian. Saya nggak religius, saya bukan intelektual, ya saya nggak bisa jadi bupati. Ya. Nah, itu gabungan yang buruk ya antara meritokrasi, tapi tentu saja Sandel tidak ingin mengatakan bahwa meritokrasi itu completely bad gitu. Enggak. Tadi kan dia mengakui bahwa ada hal positif yang dihasilkan oleh meritokrasi, tapi dia mau mengatakan bahwa meritokrasi enough gitulah. Dan dalam konteks itu dia mengkritisi juga kredensialisme itu tadi. Yang ini diidap bukan hanya oleh masyarakat. Kan banyak orang kira-kira mengatakan ya wajar aja di Indonesia orang berburu gelar ya dengan kuliah. Jadi kuliah untuk berburu gelar. Tapi bahkan dalam masyarakat seperti Amerika Serikat, Sandel memberikan kritik. Ya, meskipun kamu kuliah untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan skill, yang dengan itu kamu bisa bekerja lebih baik dibandingkan orang lain, tidak lalu kuliah itu bisa menjelaskan semuanya. Sebab pandangan semacam ini bukan hanya merendahkan mereka yang tidak mampu menjangkau level pendidikan yang lebih tinggi, yang kegagalan itu bisa dijelaskan oleh banyak hal secara kompleks, not only karena lu males gitu ya, tapi juga karena dengan cara seperti itu, teknokratisme akan mendrive kita sedemikian rupa sehingga masyarakat merendahkan gitu, merendahkan mereka yang memang berkemampuan rendah, skillnya kurang, pendidikannya tidak memadai gitu, dan pada akhirnya secara siklikal itu kan menghasilkan tadi ya kayak lingkaran setan ya. Kenapa kamu miskin? Karena kamu nggak sekolah. Kenapa kamu nggak sekolah? Ya karena kamu miskin. Nah, kalau itu kemudian ditimpakan seluruhnya menjadi tanggung jawab personal, lalu di mana fungsinya masyarakat? Gitu. Padahal mobilitas itu hanya dimungkinkan manakala ada semacam support system juga dalam sebuah masyarakat. Kalau seseorang memilih profesi yang tidak, ya ini juga kan bisa menjelaskan ya kenapa orang-orang terdidik di Indonesia di sektor tertentu memilih berkarir di luar dibandingkan di Indonesia. Penjelasannya bisa kita ajukan tidak hanya sekadar persoalan material, ya, mungkin ada secara material negara lain menghargai profesi ini lebih baik dibandingkan dalam masyarakat kita misalnya. Tapi juga karena ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya, kalau misalnya ahli nuklir Indonesia itu kan akan sangat sulit menemukan pekerjaan yang sesuai di Indonesia karena ada pandangan-pandangan yang bermacam-macam ya, termasuk misalnya pandangan anti terhadap pemanfaatan nuklir untuk tujuan-tujuan damai misalnya. Nah, ini kan persis menunjukkan bahwa ya nomor satu penghargaan material itu tidak memadai, ya, nomor dua bagaimana masyarakat memandang sesuatu itu sebenarnya juga turut menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Makanya banyak orang kemudian misalnya mengajukan kritik bagaimana sebagian besar puncak intelektualitas seseorang di dalam masyarakat kita itu ada ketika dia menyelesaikan disertasinya misalnya, karena setelahnya tidak ada lagi pencapaian yang lebih berarti dengan itu. Saya kira di antara kontribusi utama yang bisa menjelaskan itu adalah karena nomor satu, ya orang kemudian dikejar kan dalam persoalan materi. Ya, kasarnya percuma lu dokter tapi nggak bisa ngasih makan anak lu, misalnya gitu ya. Nah, yang ngasih makan itu not only ngasih makan dalam arti yang harafiah, tapi memberi kehidupan yang secara material bukan hanya layak gitu, tapi berlebih ya. Lalu Mas Arief, sorry, ada lagi nih untuk kita kasih kesempatan. Satu poin aja, satu poin. Ya. Lalu yang kedua adalah karena penghargaan terhadap profesi itu yang memang tidak
ya kurang ya dibandingkan profesi-profesi lain. Thank you. Ya. Baik, terima Baik. kasih. Demikian Mbak Jessica. Tapi sebelum ke ini saya mau share screen dulu ini. Mungkin ada. Nah, ini. Mungkin ini bisa menjelaskan sebagian ini dari Mbak Jessica tadi. Ada apa insecurity, tapi memang harus dicari akar-akarnya di analisis ekonomi politik gitu ya. Jadi banyak generasi yang X tuh, generasi yang sekarang ini jarang dibicarakan, lingkungan makin rusak segala macam sehingga membuat khawatir, tapi juga nah ini ketimpangan ekonomi dan kekuasaan makin parah. Dapetin ijazah harus ngutang, kerja sampingan. Ini adalah kategori-kategori untuk yang tadi yang disampaikan Mas Arief sebagai yang tersingkirkan gitu ya. Kira-kira begitu saja. Sehingga kalau beda Mas Arief, hujan di kita itu romantis, tapi kalau hujan buat anak-anak yang jauh lebih muda dari kita itu jadi kayak teror, terutama yang ojol, kerja di ojol itu. Kira-kira begitu. Baik Mas Anjar, silakan disampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Anjar dari Semarang. Saya ingin bertanya sama Mas Arief sekaligus menanggapi tadi yang Mbak Jessica ya. Pertanyaannya apakah insecure itu merupakan bagian dari konstruksi masyarakat dalam kaitannya dengan sistem pendidikan di kita? Alasannya kalau menurut saya kok begini. Karena sistem pendidikan kita yang belum humanis itu, jadi belum bisa menitik beratkan pada faktor kemanusiaan secara pribadi. Misal sebagai contoh gini, kalau kita mau menengok peringkat ya, kalau belum berubah ini datanya, sistem pendidikan terbaik di dunia itu kan berada di Finlandia karena alasannya sistem pendidikannya yang humanis. Jadi saya kasih contoh misalnya begini, di sana itu nggak ada yang namanya peringkat atau perankingan di kelas atas masing-masing siswa peserta didik. Jadi cara melihat peningkatan prestasinya itu dengan cara tiap individu itu nilainya dibandingkan dengan nilainya dia sendiri sebelumnya. Jadi nanti bisa dilihat progresnya dia meningkat atau menurun, bukan dibandingkan dengan nilai terhadap temannya. Kenapa? Karena itu menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Kalau dalam psikologi itu ada istilah yang namanya individual difference, yang artinya bahwa manusia di dunia itu diciptakan nggak ada yang sama. Jadi beda-beda, punya kemampuan yang beda-beda, punya minat bakat yang beda-beda. Jadi kalau dibandingkan itu rasanya nggak adil. Jadi saya lihat itu konstruksi masyarakat itu terbentuk atas sistem pendidikan kita yang suka membanding-bandingkan. Kita ambil contoh misalnya pola parenting ya dari orang tua kita yang masih kuno dulu, yang kaum old man, yang mungkin kadang masih terbawa pada kaum new man, orang tua baru yang masih membawa bentukan pola parenting atau pola pengasuhan orang tuanya terdahulu dengan cara membanding-bandingkan. Padahal logikanya begini, kalau orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, itu nggak adil. Kenapa? Karena saat anak tersebut berusaha misalnya kok berani sedikit ya untuk membandingkan orang tua dia sendiri dengan orang tua lainnya, entah orang tua temannya atau tetangganya, pasti juga akan merasa tersinggung, mungkin jadi aneh. Saya tadi apakah ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita yang belum humanis, mengingat data kalau kita lihat itu sistem pendidikan kita juga tertinggal 128 tahun. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Anjar. Saya kumpulkan dulu, ini ada Mas Hudori, silahkan. Tadi lebih berupa tanggapan ya dari Mas Anjar. Monggo Mas Hudori. Halo? Halo, Ya. aman kah?
Aman, Audio. silakan Mas, Ya, silakan. terima kasih Mas moderator yang keren. Saya kira menarik ya pembahasan yang dijelaskan oleh Mas Arief ini, dan saya kira juga apa yang terjadi di lingkungan kita sedikit banyak itu memang dekat dengan meritokrasi ya, berdasarkan merit, berdasarkan apa ya, background culture-nya gitu seseorang. Saya kira meritokrasi itu mungkin awalnya adalah kritik terhadap feodalisme ya, di mana kesuksesan itu selalu berdasarkan pada kelas atau kasta atau tertentu gitu. Nah, meritokrasi mungkin mau mendobrak itu dengan berangkat dari asumsi bahwa semua orang itu berhak untuk sukses. Kesuksesan itu hak semua orang kalau kata Deddy Corbuzier. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama asalkan dia memang punya skill, punya bakat gitu ya, punya talent gitu. Nah, pertanyaan saya itu apakah keberhasilan dalam meritokrasi itu selalu diukur dari segi kesuksesan finansial gitu ya? Karena kalau dilihat dari literatur tentang meritokrasi, umumnya itu meritokrasi itu terjadi ketika sistem demokrasi itu udah sangat mapan gitu. Mungkin neoliberal mungkin ya atau apa gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua saya ingin menanggapi juga dua pertanyaan yang tadi ya, yang dari Mbak dan Mas itu. Memang betul itu, tepat sekali bahwa MP atau dampak terbesar dari meritokrasi itu ada. Tapi kata insecure menurut saya terlalu umum ya. Ada sebetulnya satu sindrom yang khas sekali meritokrasi, yaitu yang disebut imposter syndrome gitu. Di mana orang itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ketika melihat ada orang yang seperti tadi ya dikatakan ada semacam perbandingan gitu. Orang kita cenderung ini ya mau tidak mau sih ya pembahasan tentang meritokrasi itu akan mengarah kepada problem yang sangat psikologis ya kalau dilihat dari efeknya ya. Kayak insecure itu kan sangat anak jaksel sekali gitu. Orang anak-anak yang kemudian gandrung pada stoikisme dan seterusnya gitu. Bahwa kita maksudnya ada kecenderungan bahwa orang ingin menjadi seperti yang diharapkan orang lain gitu. Misalnya karena di media sosial dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama kita merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kita dan menganggap bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu adalah bersifat ekstrinsik gitu, bersifat dari luar. Nah, problem-problem ketegangan-ketegangan semacam inilah yang kemudian melahirkan kalau di psikologis itu ya tadi yang impostor syndrome itu ketika seseorang tidak merasa percaya diri gitu dengan kemampuannya. Bahkan ketika dia sudah dapat ranking 1 pun dia merasa itu karena kebetulan gitu. Bukan bukan sesuatu yang memang karena kemampuan mereka, kemampuan si masing-masing individu. Saya kira yang kedua itu lebih ke tanggapan ya. Yang pertama tadi mungkin pertanyaan itu tadi. Terima kasih Mas moderator, Mas Arief, keren. Terima kasih. Silahkan, ada dua hal yang dapat langsung ditanggapi. Mungkin dicari benang merahnya Mas Arief untuk mempersingkat. Oke, jawabannya ada di chatroom itu. Ditulis sama Oni. Belum baca chatroom lagi. Oke, dibanding-banding ya. Pertama soal itu tadi ya, materi ya. Kritik sandal terhadap market driven society itu kalau mau saya sederhanakan kan ada dua yang cukup pokok ya. Yang pertama itu tadi ya. Jadi banyak hal itu kemudian diukur dari keberhasilan material gitu ya. Ya nggak heran kan kalau kita melihat saya terusik sebenarnya ya. Terusiknya dari medsos juga kayak Om Biji tadi ya.
terusiknya dari medsos ketika orang membahas Putri Tanjung waktu itu. Jadi saya nggak punya sentimen politik atau sentimen personal terhadap Putri Tanjung ya. Tapi terusik karena waktu itu diskusinya bukan diskusi lah ya, apa itu? Bukan terusik karena cantik lah ya. Itu juga mengusik saya sebenarnya. Iya, apa perfect combination ya. Pinter, kaya raya, secara fisik menarik gitu ya. Injust gitu ya. Tapi begini, pertama bahwa keberhasilan cenderung direpresentasikan lewat pencapaian material gitu ya. Itu problem pertama. Problem kedua adalah kalau tanggung jawab atas kegagalan atau keberhasilan seseorang diletakkan semata-mata sebagai personal responsibility. Nah, itu kemudian mencabut solidarity dari sesuatu yang menjadi penting bagi eksistensi sebuah masyarakat politik. Nah, tidak bisa masyarakat politik dibentuk tanpa solidaritas, dan solidaritas itu dibutuhkan tidak semata-mata pada saat pembentukan masyarakat politik itu sendiri gitu ya, berbangsa satu, berbahasa satu, apalagi tanah air satu gitu ya. Itu kan pada masa pembentukan komunitas politik. Tapi solidaritas menjadi sebuah kebutuhan yang berkelanjutan bersama eksistensi masyarakat politik itu sendiri. Jadi kita dengan itu kita tidak bisa menggantungkan semata-mata pada kemurahhatian pemerintah suatu negara untuk membantu mereka yang berkekurangan, untuk membantu mereka yang malang, termasuk diantaranya lewat penciptaan kesempatan yang setara, karena kesempatan yang setara kan ternyata tidak bisa menjamin hasil itu tadi, bisa menjamin hasil. Nah, dengan itu sebenarnya solusinya tidak lalu mengarah pada semuanya pada persoalan material. Betul bahwa misalnya kita patut mengapresiasi ketika pemerintah itu memberikan tunjangan ya kepada tenaga kesehatan kan pada saat pandemi, belum selesai sih pandeminya ya. Pemerintah memberikan tambahan tunjangan ya kepada tenaga kesehatan. Tapi itu saja tidak memadai. Gitu. Bahwa itu meningkatkan kemakmuran, iya, tetapi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Kalau kita menggunakan konsep kesejahteraan yang lebih utuh gitu ya. Sejahtera tidak semata-mata berarti makmur ya. Singapura makmur tapi nggak sejahtera karena nggak punya kebebasan politik. Sebaliknya Indonesia punya kebebasan politik tapi perutnya lapar gitu ya. Nah, penghargaan itu tadi mestinya tidak semata-mata muncul dalam konteks tunjangan yang berarti materi itu tadi gitu ya. Tapi juga penghargaan yang tadi kita singgung itu cultural status. Kenyataannya misalnya nih tenaga pendidik, tenaga kesehatan kan kita juga suka nonton ya di TV-TV itu bagaimana muncul orang-orang yang bekerja di pedalaman atau di tempat-tempat terpencil gitu ya, yang kemudian memperoleh penghargaan bahkan pada level internasional gitu. Tapi kenyataannya pencapaian materialnya tidak lebih baik dibandingkan orang yang tidak punya kontribusi terhadap masyarakat. Nah, kontribusi terhadap masyarakat ini yang saya kira perlu ditegaskan pada semua kelompok gitu ya. Kenapa? Karena keberhasilan kita itu juga antara lain kontributornya adalah masyarakat. Maka dengan menegaskan dalam arti utang sosial individu-individu terhadap masyarakat, itu kita bukan hanya akan memelihara eksistensi komunitas politik ya pada yang sosial, tapi juga pada yang personal. Kenapa demikian? Cukup sering saya memberi contoh bahwa ketika orang lebih sukses secara material, itu kan ada semacam tuntutan untuk
semakin lama semakin mengisolasi diri. Misalnya ini apa namanya, ilustrasi saja. Saya bekerja keras, dengan begitu saya bisa membeli sepeda. Karena saya punya sepeda, maka pagar rumah saya harus saya kasih, rumah saya harus saya pagari. Saya bekerja keras lagi dan saya bisa membeli motor. Mulanya saya punya pagar kayu, sekarang menjadi pagar besi. Kerja keras lagi, punya mobil, mobilnya sampai sekian banyak gitu ya, rumahnya 53 gitu ya, kekayaannya 30 miliar gitu ya. Nah, akhirnya saya butuh pagar setinggi temboknya kedutaan Australia atau kedutaan Amerika gitu ya. Nah, itu kan mengisolasi diri. Tapi di situ tembok itu tadi ya, pagar itu tadi persis menunjukkan ada problem dengan insecurity dalam arti fisikal kan. Kalau tadi insecurity dalam arti psikologis kan, dalam arti fisikal. Tapi apakah mengisolasi diri itu akan menjadi sebuah jawaban terhadap problem insecurity? Jawabannya tidak. Justru dengan memberi kontribusi pada masyarakat, dan celakanya konsep ini kan diterjemahkan secara material gitu lah oleh banyak perusahaan. Jadi perusahaan membuat corporate social responsibility. Bentuknya apa? Bentuknya ngasih bantuan pangan ke orang miskin. Lagi-lagi itu yang lebih sering ditunjukkan gitu ya. Padahal misalnya kan proyek-proyek CSR kan bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya memberi bantuan kepada seniman-seniman tradisional misalnya yang sekarang makin terpinggirkan dan sulit orang untuk bisa menggantungkan hidup dari sana. Ya, kalau itu bisa dilakukan, saya kira itu juga punya kontribusi bukan hanya pada tadi itu ya, kemampuan masyarakat untuk terus terpelihara sebagai sebuah komunitas politik, tapi juga memberi kontribusi pada keberhasilan. Saya ingin menyebut keberhasilan personal, tapi personal itu tidak dalam arti individual ya, tapi partikular gitu ya, partikular. Perusahaan itu kan juga partikular. Jadi dengan memberi kontribusi seperti itu sebenarnya juga efeknya ke diri sendiri juga kan. Kita menjadi lebih bisa diterima oleh masyarakat. Eksistensi kita dipandang tidak hanya dari sisi material, tapi juga dari sisi sosial gitu ya. Dan itu sehat gitu, sehat. Kayaknya ada cukup panjang di chatroom ya. Di chatroom ada 2 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama dari Evan, kalau pernyataan stres-stresnya lo usaha tetap yang kaya ya Rafathar, itu menggambarkan masalah karena tirani meritokrasi atau bukan? Itu yang pertama. Oh iya. Yang kedua ini agak panjang, ada ilustrasi di awal, tapi kemudian pertanyaan apakah mungkin meritokrasi adalah karpet merah bagi plutokrasi, senada dengan apakah meritokrasi itu pada tingkat tertentu adalah plutokrasi terselubung. Oke, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Ya, meritokrasi adalah plutokrasi terselubung. Tapi begini, tadi kan sudah ditunjukkan ya, keunggulan meritokrasi adalah fairness. Keunggulan meritokrasi adalah fairness. Tapi it is not fair enough gitu loh. Ketidakmemadaian meritokrasi itu yang diserang oleh Sandel, dan dia menyuntikkan 2 hal penting dalam kritiknya itu. Yang pertama adalah reformulasi the common good yang semakin terdegradasi dalam masyarakat-masyarakat yang mengutamakan pencapaian individual itu tadi. Lalu yang kedua adalah solidarity yang kadang-kadang secara simplistis diterjemahkan oleh orang sebagai sesuatu yang menunjukkan aspek komunitarian pada Sandel gitu ya. Nah, without solidarity ya tadi saya mengatakan it is almost impossible to membuat komunitas politik itu menjadi sustain. Solidarity saya kira adalah salah satu kata kunci untuk menjaga sustainability sebuah komunitas politik. Tapi bahwa meritokrasi bisa
Nah, bisa itu kan peluang ya, kita tidak mengatakan pasti gitu ya. Bisa memberi karpet merah bagi plutokrasi, saya kira pernyataan itu bisa diterima. Bisa diterima. Tapi meritokrasi bukanlah penjelas tunggal terjadinya plutokrasi. Meritokrasi bisa menghasilkan plutokrasi kalau peringatan-peringatannya Sandel tadi kita abaikan. Dan itu sudah terjadi kan dalam sebagian masyarakat. Makanya ada satu pernyataannya Donald Trump yang kontroversial ya, yang dibahas oleh saya lupa siapa yang menulis. Sorry saya lupa. Tapi seingat saya dia menulis sebuah review atas buku ini di New York Times. Di New York Times itu ada satu review terhadap buku Halo ini. Mas Pras. Mas Pras muncul. Yang menyebut pernyataannya Donald Trump, dia bilang, I love purely educated people, katanya. Jadi dia dalam bahasa yang mudah mungkin dia suka orang-orang bego. Trump suka orang-orang bego. Kenapa ya? Karena dalam kenyataannya kan itu adalah kelompok yang jauh lebih mudah untuk dieksploitasi secara politik maupun secara ekonomi. Dan ya pada akhirnya ada kontradiksi ya, bahwa populisme muncul melahirkan satu kontradiksi bagaimana kalangan berkerah biru adalah kalangan yang paling banyak memberikan dukungan kepada Donald Trump yang sesungguhnya adalah representasi elit. Ya itulah bentuk nyata plutokrasi gitu ya, yang celakanya justru menjadi tumbuh subur dalam situasi yang demokratis dalam arti yang minimum ya. Kalau kita bicara standarnya Schumpeter itu, ya kalau negara bisa menyelenggarakan pemilu secara relatively free and fair, itu sudah bisa kita golongkan sebagai negara yang demokratis. Tapi tadi Sandel menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah penggerogotan terhadap esensi demokrasi. Begitu, terima kasih. Kita lanjut. Ya, terima kasih. Iji, Mas. nimbrung ya. Siapa? Pras. Oh, monggo Mas. Pak Ketua ini mesti dapat kesempatan. Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Arief, Mas Pici, Mas Wildan dan teman-teman. Saya menyimak dari awal tadi, sangat bagus. Ini buku yang sangat relevan dan pemikiran yang aktual dari Sandel ya. Saya menyimak beberapa pertanyaan dan sharing tadi, ingin menimpali begini. Kalau ini mungkin bacaan saya mudah-mudahan tidak terlalu keliru. Dulu ketika Clifford Geertz membuat tipologi manusia Jawa itu, orang Jawa yang priai, santri, abangan, saya pernah menggunakan itu sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena reformasi birokrasi. Jadi dulu itu ada reformasi birokrasi yang ya saya sudah dari awal bilang ini akan gagal. Kenapa? Karena tidak pernah merumuskan asumsi antropologisnya, corak antropologis namanya birokrat atau PNS itu dirumuskan seperti apa. Itu diandaikan begitu saja. Bagaimana seorang pangreh praja itu diharapkan menjadi pamong praja. Orang yang menjadi PNS atau amtenar, itu tiket berubahnya identitas saya dari abangan ke priayi, tiba-tiba ingin diubah menjadi pelayan. Ini kan tidak ketemu kalau dalam konteks kultur Jawa. Orang-orang yang dulu orang-orang biasa, lalu bisa menjadi PNS, kalau kita lihat kan pada syukuran ya, nyembelih kambing, nyembelih sapi, gimana tiba-tiba mereka mau dijadikan pelayan publik atau abdi. Ini sulit diterima. Bagaimana
gagahnya atau bangganya menggunakan seragam, lalu bagaimana hebatnya naik kendaraan dinas, begitu kan? Itu tidak tergantikan. Nah, lalu saya kaitkan, saya sendiri punya pengalaman seperti itu. Dulu sebagai orang desa, lalu kalau kita nggak sekolah yang tinggi, mana bisa kita bersaing. Tapi untuk sekolah tinggi kan perlu prasyarat. Secara ekonomi mampu, itu lingkaran setan. Maka banyak orang terobsesi sekolah kedinasan, apapun itu. Saya pernah mengalami itu, dan yang saya lihat dengan kacamata sandal ini, ternyata sekolah kedinasan yang dulu sebenarnya cara untuk mendapatkan orang-orang terbaik, memberi kesempatan yang sama, yang fair tadi, lama-lama juga dijadikan pembenaran meritokrasi. Kalau nggak melalui jalur ini, nggak bisa. Kalau tidak melalui cara ini, tidak bisa. Apa yang keliru atau kurang, menurut saya memang skema-skema seperti ini begitu saja lolos dari konsep-konsep sosial kapital, Mas Arief, ya. Solidaritas, lalu bagaimana dia dicangkokkan pada komunitas secara kolektif itu penting. Ini kan terjadi dengan LPDP, Mas Arief. Kita kan ingin mengejar kemajuan, mengejar supaya banyak orang pintar, maka disekolahkan, kita punya dana abadi pendidikan, banyak orang diberangkatkan sekolah ke luar negeri. Kalau Sandel kan mengatakan obsesi orang biasa Amerika itu masuk ke Ivy League gitu kan. Sekolah di 10 kampus ternama di Amerika, itu tiket untuk menjadi sukses bagi mereka. Nah, kurang lebihnya sama. Dulu konsep LPDP yang ingin membuka kesetaraan, lama-lama jadi privilege. Seolah-olah kalau saya itu masuk LPDP dan alumnus atau award di LPDP, itu lalu saya sudah mengikuti satu proses merit dan punya privilege. Ini mungkin kesalahannya ada di sana, ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan anggapan atau pemikiran adanya privilege, itu menurut saya yang perlu. Nah, di sini intervensi kebijakan, intervensi sosial menjadi penting. Jangan sampai mereka yang menggunakan seragam, menggunakan atribut dari kampus tertentu, itu lalu punya privilege, karena itu bagian dari merit system. Merit system tidak salah, karena persis tadi, dia dasarnya fairness, tapi ketika itu dijadikan satu-satunya ukuran, lalu jadikan pembenaran atas adanya ketimpangan sosial, itu menjadi keliru. Nah, ini yang menurut saya perlu diantisipasi. Dalam hal ini sedikit banyak apa yang terjadi di Amerika, menurut saya terjadi di sini. Kalau Putnam itu ya menulis tentang bowling alone itu juga menunjukkan bagaimana terkikisnya social solidarity di Amerika, dan mungkin di sini juga kalau nggak diantisipasi bisa terjadi gejala-gejala itu. Ya mohon maaf, ini saya menjadi bagian dari itu dalam arti begini, banyak orang-orang biasa yang bukan siapa-siapa, tapi ketika merasa menjadi bagian atau hasil dari sebuah proses merit, lalu merasa punya privilege. Itu yang keliru menurut saya. Entah lalu berseragam, instansi tertentu, universitas tertentu, itu juga menjadi tidak baik. Seolah-olah presiden yang berat jadi presiden itu hanya lulusan UGM misalnya. Itu menjadi bagian dari meritokrasi, atau yang jadi menteri itu orang-orang UI. Nah, seolah-olah seperti ini lalu memperlebar kesenjangan atau ketimpangan tadi. Itu saya rasa tambahan atau problem konkret. Benar nggak pembacaan saya, tapi secara praktis saya melihatnya seperti itu, dan ini mengkhawatirkan Mas Arief. Memang saya rasa perlu tadi bagaimana konsep-konsep atau modul kurikulum terkait dengan pentingnya komunitas, sosial solidarity, dan lain-lain juga harus bersamaan ditingkatkan. Ini bukan artinya lalu pendidikan bela negara ala militer atau seperti itu, saya rasa bukan, tapi mungkin perlu, ya saya nggak ngerti jawaban praktisnya apa, tapi saya rasa ada yang perlu diluruskan dan
kita mungkin punya apa yang disebut kearifan lokal atau apa, itu yang mungkin juga bisa saja dilakukan studi lebih lanjut. Begitu Mas Arief. Terima kasih. Ya, Mas Pras. Biji. Tadi kalau Mas Pras bilang bahwa meritokrasi tidak lantas diikuti oleh privilege, tapi pada kenyataannya sebaliknya itu kita mengenal Mas Pras, namanya kere munggah bale. Iya, itu betul. Kita kenal sebagai kere munggah bale. Banyak itu sekarang kita temukan. Baik, selanjutnya Mas Wildan. Ini terima kasih. Om Biji dijawab dulu pertanyaan Udori itu. Oh iya, boleh. Nah, enggak dijawab ya. sama Om Biji. Sing endi? Itu di chat room. Sik. Lulusan STF jadi apa nih iklik? Ini pertanyaan abadi. Ya kita gini-gini aja, jadi apa aja yang kita mau. Lulusan STF itu yang penting mengada, itu sudah. Ya, betul. Makanya saya menyetujui pendapatnya Sandel soal rekognisi. Betul. Iya, mengada jadi itu kita jadi orang ngada maksudnya. Mengada, menjadi orang ngada itu susah itu. Tapi ada yang pakai ijazah STF loh, yang doktor itu katanya tuh buat. Oh, yang Saya mungkin aku pengen menanggapi supaya tidak hilang, karena terkait mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Pras ya. Terkait sebetulnya gini, itu kan Mas Udori penting. Mohon maaf Mas Udori ya, mungkin agak ini ya Bang ya, terkait meritokrasi. Jadi gini, kalau saya lihat memang kan di dalam demokrasi itu kan ketika setiap warga memiliki kesempatan yang sama ya untuk baik mencapai kapasitas individu, meningkatkan, itu kan sebuah hak juga ya. Artinya dimungkinkan gitu, meritokrasi. Cuman kan begini, menurut saya kan meritokrasi ini pada dasarnya cocok ketika misalnya orang berhadapan dengan pasar gitu ya. Dia tidak menjadi ketika pasar gitu. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena kan sesuai dengan permintaan sebetulnya. Namun menjadi persoalan ketika misalnya ini berkaitan dengan PNS sebetulnya dia tidak mengabdi pada pasar, tapi pada yang namanya negara gitu kan. Nah, apa kemudian kalau tidak salah Sandel itu sebetulnya memberikan, saya tidak tahu, saya pernah baca di dua artikel sebuah solusi yang sangat teknis sekali tentang tadi kan bagaimana unskilled labor sama skilled labor ya persoalannya kan, kayak seperti itu. Ada semacam kalau tidak salah universal basic income gitu. Bagaimana menetapkan apakah itu masuk UMR, meskipun masing-masing daerah itu UMR. Karena bagaimanapun kan prestasi yang objektif itu menurut saya dalam konteks pasar di pendapatan itu. Gitu. Nah, tapi kan persoalan dalam konteks itu kan terjadi ketimpangan ya antara skill dan skill labor. Nah, maksud saya apakah ada misalnya dalam konteks kebaikan bersama itu ditetapkan dalam konteks ada semacam solusi yang universal soal universal basic income misalnya. Dan saya kira Mas Pras itu penting untuk menjelaskan soal pajak misalnya gitu kan. Contoh misalnya gini, banyak keluhan, Pak Mas Pras menjelaskan ketika misalnya soal pajak pendapatan. Ini kan penting juga ketika pajak kerja itu seharusnya lebih kecil dari pajak konsumsi misalnya gitu kan. Sehingga untuk sekian pajak yang ini kan pajak yang meskipun kan kalau tidak salah itu kan pajak itu juga sebetulnya berdasarkan berapa tahun dia ini kan, ada berapa persen dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu, banyak keluhan-keluhan orang bahwa zaman Jokowi ini cukup progresif, bahkan cukup agresif dalam mengambil pajak. Nah, bagi saya itu bisa diatasi ketika misalnya dalam pajak kerja yang terkait dengan misalnya bukan dalam konteks pasar, contoh guru itu kan bukan mengabdi pada pasar ya. Atau misal pegawai negeri itu kan memungkinkan tidak itu pajak sekecil mungkin, bahkan mungkin pada titik tertentu sebagai sebuah insentif dibebaskan gitu, meskipun tidak mungkin ya. Beda dengan pajak konsumsi ketika dia berhadapan langsung dengan pasar gitu kan, ya kan. Katakanlah misalnya sekarang kan banyak sekarang orang-orang yang UMR tapi dia bisa melakukan membeli sepeda motor yang mahal dan sebagainya gitu kan. Nah, memungkinkan tidak secara teknis pajak itu mengatur itu gitu. Karena itu justru kan bagaimanapun ketimpangan itu kan di situ selalu terkait, tidak bisa ketimpangan itu dibaca secara kultural menurut saya ya.
solidaritas misalnya, orang bisa bicara dalam hal apapun, tetapi ketimpangan menurut saya harus diukur secara objektif. Ya, bahkan orang dan objektif dalam mengatasi ketimpangan itu pada hal pajak sebetulnya. Itu menurut saya. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Karena kan kalau menyamaratakan misal PNS yang sebetulnya mengabdi pada negara sebetulnya, itu akan keliru karena kan dia bekerja bukan untuk pasar gitu. Itu menurut saya beda dengan orang yang misalnya mengkonsumsi karena dia langsung berhadapan dengan pasar. Itu menurut saya. Sehingga meritokrasi pun tidak bisa dicegah itu sebetulnya kan proses dari konsekuensi dari demokrasi sendiri gitu loh. Tetapi yang ingat kawan-kawan, sebetulnya kan ada mungkin ini menjadi semacam narasi kecil ya. Saya melihat di kelompok-kelompok yang bahwa sudah ada seruan semacam wacana bahwa kesuksesan Anda tidak ditentukan secara ekonomi, tidak ditentukan oleh seberapa besar misalnya pendidikan Anda ya, skillnya pendidikan Anda gitu. Bahkan kalau ingin berbisnis jangan kuliah gitu kan. Ya praktek langsung gitu kan. Kalau pengen cerdas ya kuliah gitu kan gitu. Nah, ini kan sebetulnya ada wacana-wacana yang dari banyak kawan-kawan di komunitas saya itu malah dia melepaskan semua itu, bahkan tidak kalau ingin berbisnis jangan kuliah, itu sesuatu yang keliru misalnya. Kalau kuliah hanya ingin menjadi manusia yang cerdas seperti itu gitu. Nah, bagi saya meritokrasi itu pajak itu menjadi sebuah solusi untuk mencegah ketimpangan itu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya sedikit merespon ya. Ini bukan narasumber nih Mas Arief ya, Mas Biji, tapi ini diskusi ya. Saya setuju itu. Apa yang terjadi di Amerika dan menggelisahkan orang seperti Sandel adalah makin lunturnya kesetaraan sebagai basic principle demokrasi, karena persis di negara seperti Amerika, orang yang kaya makin kaya memang. Karena sistem pajak misalnya di Amerika yang terutama di drive oleh Republikan itu memberikan insentif yang terlalu besar bagi mereka yang memang sudah mengandalkan passive income misalnya. Atau dalam analogi Warren Buffett itu bayar pajaknya lebih kecil secara persentase dibanding karyawannya. Itu kan contoh ya. Maka orang-orang terobsesi untuk menjadi seperti Warren Buffett, menjadi Bill Gates dan sebagainya. Karena selain itu privilege sosial, juga ekonomi. Dan salah satu caranya tadi, kalau kata Sandel kan, ya Ivy League gitu ya, Mas Arief kan, ada obsesi orang-orang biasa untuk masuk ke perguruan tinggi top 10 itu agar dia mencapai status itu. Di Indonesia saya rasa juga relevan itu. Meskipun coba kita cegah ya. Contohnya kan kemarin, kebetulan saya ikut itu, memperjuangkan satu undang-undang, ya progresivitas pajak harus muncul ketika orang yang semakin kaya harus kena pajak makin gede, yang penghasilannya rendah ya dilindungi. Itu contoh. Memang sepenuhnya belum berhasil, tapi ini kan konsep. Tapi tantangan kita betul, memang bagaimana diskursus seperti ini tuh muncul dan harus subur agar kita juga paham, kita punya cara-cara untuk mengantisipasi supaya ketimpangan tidak semakin lebar. Itu contoh, termasuk tadi Mas Arief menyampaikan ya, memberikan bantuan-bantuan untuk orang-orang yang memang secara pekerjaan itu tidak untuk menghasilkan duit gitu kan. Para seniman budayawan itu bagaimana mereka juga mendapat jaminan sosial sehingga melalui karya-karya mereka itulah publik, komunitas itu mendapatkan asupan-asupan yang baik. Ini saya rasa PR. Tadi Mas Wildan menunjukkan caranya, menurut saya itu tepat. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten untuk membangun seperti ini bisa dilakukan. Itu filsuf mendapat keringanan pajak. Nggak usah dikasih keringanan, nggak ada income-nya itu. Jadi kalau filsuf lomba merenung. Ya, lanjut, monggo. Saya memantik saja, Mas. Tony itu mau komentar. Silakan. Apa saya ngarep komentar? Enggak sih, enggak komentar apa. Enggak, itu candaan tapi saya kira kontekstual ya. Yang mana? Yang mana? Yang atas itu.
Ada dua, yang mana? Yang Dokter Tifa apa yang? Iya, itu candaan tapi kontekstual itu. Enggak sih, itu mungkin ya iseng aja nggak saya pikirin. Tapi saya mau ngomong yang lain, Mas. Ini apa masalah ini? Ini mungkin bacaan saya berapa hari ini mungkin sedikit memberikan nuansa yang sedikit berbeda, yaitu saya itu ngebaca sejarah Cina kuno. Ya, Cina kuno, bagaimana iklim meritokrasi di sana berjalan waktu masih zaman 3000 tahun yang lalu. Jadi ini sebelum masih, jadi agak-agak semi-semi mitologis lah. Dan mereka ternyata punya kasta yang berbeda dengan kasta yang kita kenal seperti di India. Kasta paling tinggi itu tetap penguasa, satria. Kasta yang nomor 2 itu petani. Jadi di bawah penguasa itu langsung petani. Kenapa alasannya? Karena dihitung dari kontribusinya. Jadi meritokrasi itu bukan dihitung dari nilai mereka di pasar berapa, tapi kontribusi mereka sebesar apa. Dan mereka menganggap sebagai Cina itu negara agraris, dan sebagai sebuah negara agraris, petani itu punya kontribusi yang sangat besar, bahkan hanya selevel di bawah penguasa. Nah, di bawahnya itu baru pengrajin, orang-orang yang punya keahlian. Tukang besi, ya tukang kayu, apa. Dan yang paling bawah mereka taruh itu pedagang. Pedagang itu adalah yang levelnya paling bawah. Karena mereka anggap lah kamu itu hanya jualan, hanya nggak produksi kalian itu, tidak berikan kontribusi apa-apa ke masyarakat. Kalian itu hanya jualan, mengantar dari satu produk dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bagaimana kita melihat ternyata ada cara pandang yang sangat berbeda ya di belahan dunia lain, bahwa ada yang memandang bagaimana merit itu dipandang dari seberapa besar kamu ngasih kontribusi ke masyarakat, bukan nilai pasar sebesar apa yang kamu dapatkan dari masyarakat. Ya memang ini bukannya tanpa masalah ya, tentu saja ini hanya sekedar ini aja. Ternyata ada pandangan alternatif seperti itu, dan ini ada saatnya juga gagal, tentu saja ada saatnya juga gagal, tapi itu bukan itu yang saya pengen bahas. Terus beberapa komentar lagi, karena itu saya melihat bahwa masalah yang diangkat oleh Sandel ini masalah yang spesifik terjadi di alam yang individualis dan market driven. Ya, individualis dan market driven. Di masyarakat yang lebih komunal, misalnya begini, saya sedikit cerita apa yang saya alami di masyarakat Melayu di zaman era 80-an. Ya, ekonomi tahulah, ekonomi Orde Baru zaman Pak Harto ya. Jadi ya dibilang kaya banget ya enggak, tapi miskin banget ya enggak gitu. Di saat itu profesi guru itu mendapatkan posisi yang cukup tinggi di masyarakat, walaupun secara penghasilan kita tahu gajinya berapa. Dengan pemanggilan gelar guru kepada guru di sekolah. Jadi misalnya Mas Arif nih, itu di masyarakat tuh dipanggil tuh guru Arif. Dan itu mereka dianggap terpandang di masyarakat. Mereka itu mungkin kalau ibaratnya kalau acara kenduri itu yang diminta tampil di depan itu apa. Jadi ada semacam di masyarakat Jawa itu ya? Di masyarakat Jawa tradisional itu orang yang berprofesi guru itu dalam keseharian dipanggil Ru. Oh, dipanggil Ru. Ya. Ru dari guru itu. Ya. Saya melihat bahwa cukup menarik waktu itu di era tahun 80-an tuh penghargaan seperti itu masih ada dibandingkan zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang itu benar-benar lebih jauh dipandang dari ya kamu punya apa tuh, bukan lagi kontribusi kamu ke masyarakat sebesar apa. Kayaknya itu aja sih yang pengen ku sedikit sambung. Ya, ini sudah jam pukul 21 kurang 1. Apakah mau dilanjut? Berapa lama kalau mau dilanjut? Kalau saya sih punya sedikit. Sebelum saya hadir di sini, saya juga mempersiapkan untuk bisa memandu Mas Arif baca-baca Sandel ini. Menarik juga, meskipun juga ada banyak kritik terhadap beliau. Gitu. Ya, lagi lah. Iya, disampaikan aja.
Ya, yang pertama gagasan inti Sandel itu juga Sandel bukan yang pertama kalau kita bicara gagasan inti Sandel tentang itu, tetapi juga sudah termuat misalnya kalau kita merujuk ke Bourdieu ya, soal homo academicus itu, bagaimana tentang prestasi katakanlah perguruan tinggi itu tidak ditentukan oleh tadi seperti yang dibilang meritokrasi, tapi kalau Bourdieu mengambilnya juga dari aras social class gitu. Juga juga selain itu juga ada Wright Mills, itu tentang peran publik sosiolog dalam imajinasi sosiologis, konsep imajinasi sosiologisnya Mills. Jadi ketika Sandel menawarkan alternatif untuk filsafat publik, saya melihat ini filsafat publik ini bukanlah bentuk filsafat politik yang sistematis. Tapi sebaliknya filsafat publik buat dia itu kalau kita ngerujuk ke demokrasi diskonten di bagian pengantarnya itu adalah filosofi yang implisit dalam praktik dan institusi kita. Atau dalam bahasa dia adalah, atau kita boleh sebut sebagai civic activism. Nah, ya juga kalau kita lihat misalnya dalam What Money Can Buy itu, meski Sandel sendiri hampir tidak pernah menggunakan kata neoliberalisme, pada dasarnya dia menganalisis neoliberalisme, dan di situ memang menyiratkan dengan kuat katakanlah kritik Marxisme terhadap neoliberalisme. Nah, di sini saya melihat bahwa kekuatan posisi Sandel itu terletak pada pemaparannya tentang sebut saja normativity atau kenormalan yang melekat pada logika pasar, dan kritiknya terhadap klaim bahwa pasar dan istilah-istilah yang digunakan untuk membela pasar itu dapat bersifat netral secara moral. Itu kekuatan posisinya Sandel. Tapi juga ada kelemahan tentang argumen pasar yang sebut saja koruptif itu. Nah, kalau kita mengkontraskannya pada kritik Marxis terhadap neoliberal, itu Sandel tidak menyasar pada peran pasar tenaga kerja gitu ya, atau hubungan antara pasar dan pemikiran pasar serta penyebab utama meningkatnya marketisasi. Artinya secara khusus dapat dikatakan bahwa Sandel agak mengabaikan satu pasar yang mendasari semua pasar lainnya, yaitu pasar tenaga kerja. Jadi buat saya dia agak secara keliru menunjukkan bahwa marketisasi disebabkan oleh dominasi pemikiran pasar. Dan gagal gitu ya memberi tempat pada kepentingan kelas yang dilayani oleh marketisasi yang sedang berkembang. Jadi kalau kita balik misalnya demokrasi diskonten, yang diskonten bukan demokrasinya, tetapi kelas-kelas sosial kontemporer itu. Yaitu tadi yang tadi misalnya antara lain yang sempat disinggung oleh Mbak Jessica bahwa banyak anak-anak muda sekarang gitu merasa insecure dalam pengertian dalam tanda kutip itu untuk mengekspresikan tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang sempat saya singgung di dalam screenshot tadi. Jadi sebenarnya yang diskonten bukan demokrasinya, tetapi kelas sosial kontemporer yang pentingnya gitu ya. Tapi tentu diagnosis dia tepat. Meskipun menurut saya itu resepnya agak terbukti lemah gitu, terutama soal reformasi the common good. The common good-nya ini ya tadi dia gagal memberikan tempat pada kepentingan kelas yang dilayani, seolah-olah ini semua lapisan masyarakat itu seragam. Nah, saya juga bisa paham kenapa Sandel itu juga turut berhutang pada Durkheim, karena ide tentang solidarity dalam Durkheim itu menempatkan solidaritas sebagai cement of society. Jadi Neolib ini kan yang dihantam adalah solidaritasnya persis. Karena itu adalah sebenarnya perekat dari adanya masyarakat. Kita nggak bisa bicara masyarakat ketika solidaritas nggak ada, gitu, atau tidak, atau sedang dirusak. Jadi buat saya itu, saya melihat kesimpulannya memang bukan bahwa Sandel harus ditinggalkan, melainkan bahwa penting untuk mengenali keterbatasan kerangka filosofisnya dalam mencapai tujuan yang mau dia tetapkan. Misalnya, yang saya tangkap adalah menjaga pasar tetap pada tempatnya, gitu, pasar konsumsi lebih persis. Nah, juga ada tanggapan untuk Bung Wildan tadi, ada dua hal yang belum diproblematisasi oleh Sandel maupun Wildan, yaitu pasar tenaga kerja tadi yang sudah saya sebutkan, juga soal ketimpangan. Kalau kita merujuk pada John Rumer misalnya, ketimpangan tetap ada, bahkan dalam situasi masyarakat sosialis sekalipun. Nah, itu ditandai oleh diskrepansi skilled and unskilled.
Artinya bahkan kalau misalnya dalam masyarakat sosialis alat-alat produksi dimiliki secara sosial, dan dengan demikian sama-sama dimiliki oleh masyarakat sosialis, yang terampil masih bisa mengeksploitasi yang tidak terampil. Dalam arti bahwa yang pertama itu bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang terakhir. Bahkan jika setiap orang dibayar dengan upah per jam yang sama, beberapa orang bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang lain karena mereka secara fisik dan atau mental mampu bekerja lebih banyak jam kerja. Gitu. Jadi apa kalau saya yaitu fokusnya ini yang agak miss memang pasar apa yang dimaksud, juga underlying market apa yang lolos dari ininya Sandals. Dalam kacamata saya itu pasar tenaga kerja dia lolos di situ. Kira-kira itu saja sih Mas Arief, persiapan saya untuk membantu Mas Arief melihat Sandals. Ya, thank you. Saya sedikit aja ya, udah 21.06. Yang pertama saya kira iya, Sandal tidak banyak masuk pasar kerja ya, meskipun di What Money Can't Buy dan Justice itu juga ada persinggungan lah ya. Saya tidak menyebut bahwa Sandal berkompetisi itu, tapi persinggungan mengenai bagaimana work ya, nilai pasar atas tindakan-tindakan itu yang pada tataran tertentu ketika batas moral itu dicabut, orang kemudian bisa kehilangan kemanusiaan. Misalnya salah satu kasus yang dia angkat yang saya ingat itu adalah bagaimana orang bisa membayar orang lain untuk memintakan maaf. Atau orang membayar orang lain untuk mengantri. Kan itu juga ada kan dalam masyarakat kita ya. Saya nggak punya waktu untuk ngantri, tolong dong diantriin, nanti saya kasih sekian gitu ya. Atau kalau enggak malah orang menjual jasanya gitu ya. Saya nganggur, saya punya banyak waktu untuk ngantri, kalau mau ya sekian gitu. Nah, tapi memang bahasanya tidak didorong lebih jauh ya, seperti yang Om Biji bayangkan itu tadi. Nah, saya punya dua catatan tentang itu ya. Yang pertama adalah dia kan kalau kategorinya kita buat lebih simpel ya, komunitarian ya. Artinya kan dia masih bergerak dalam rangka besar pemikiran liberal sebenarnya kan. Itu satu. Lalu yang kedua, saya nggak tahu, saya belum melakukan penelusuran ya. Sebenarnya akan sangat menarik kalau misalnya ada pemikir-pemikir dari versi liberal yang lebih kanan gitu ya, memberikan tanggapan filosofis ya terhadap ide-ide ini. Itu sih bayangan saya. Nggak tahu mungkin Posner atau siapa gitu yang punya catatan ya, saya membayangkan dengan ide-ide yang berkembang lebih awal gitu. Oh, kayak Friedman gitu ya. Itu sih. Selebihnya ya saya setuju. Ya, jika tidak ada lagi satu tanggapan terakhir, maka ini bukan tanggapan sih, mungkin ini proyek bisa aku kebayang nih, lagi ku garap belum sedang ini. Kulihat Sandal ini belum menyinggung meritokrasi dalam kekuasaan. Bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya paling sanggup, paling hebat itu nanti yang harus muncul sebagai kelas penguasa dalam arti politik ya. Saya mencoba melihat ini, mungkin mengkritisi ini. Sekarang aku lagi baca itu si Brandon itu Epistokrasi belum kelar-kelar. Nanti mungkin aku akan melihat gimana nanti. Bagaimana jadi meritokrasi tapi ditanggapi sebagai sebuah epistokrasi, bahwa orang yang berkuasa, ini bukan lagi ekonomi ya, tapi politik, bahwa berkuasa haruslah orang-orang yang paling mampu. Yang punya pengetahuan lebih banyak. Punya pengetahuan lebih banyak, betul. Nah, ini gimana? Aku belum mungkin lain kali dilanjut kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai ini. Saya singkat aja, kalau saya Brennan itu terjebak dalam elitisme. Iya, kan dia membayangkan dalam demokrasi ketika
demos itu berarti common people dan kita menyerahkan urusan-urusan penting kepada common people, akibatnya kan orang bisa mengambil keputusan yang aku udah lupa ya brand ini, tapi katakanlah tidak rasional gitu ya. Memilih Trump, memilih Sebastian Kurz di Austria gitu ya. Akibatnya perhatian terhadap kepentingan personal itu mengalahkan kepentingan komunal yang lebih besar. Makanya harus diseleksi nih, siapa yang boleh memilih dan siapa yang tidak boleh milih. Yang boleh milih adalah orang-orang yang lolos uji ya, lolos tes kewarganegaraan. Yang lisensinya itu berlaku hanya untuk pemilu kali ini, sehingga kalau nanti gagal tes di pemilu depan bisa nggak punya hak pilih juga. Jadi bagi saya ya pada akhirnya itu kan terjebak pada elitisme. Sekaligus mengekspresikan tadi yang sempat saya singgung ya, bahwa demokrasi modern itu pada akhirnya menjadi jauh lebih teknokratis. Dan jauh hari Daniel Bell sudah mengingatkan lewat The End of Ideology itu kan. Ya. Jika perdebatan antara Demokrat dan Republik tidak lebih daripada persoalan pajak ya. Itu sih. Sip. Thank you semuanya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan dan menyempatkan diri mampir di Lapak JLS malam ini.